Ini proses turunnya wahyu itu macam-macam kata Nabi. Seringkali Jibril datang berupa manusia, seringkali wahyu datang tuh sama Nabi kayak suara kerincingan. Jadi pegel suara, dan suara dengerin musik yang dangdutan aja itu kerja apalagi suara ini malaikat datang sama Nabi, malaikat Jibril. Itu yang Nabi rasa ini kebingungan. Bininya bilang, kamu apa ya? Itu yang datang malaikat Jibril. Gitu. Waraqah bin Nawfal menyampaikan banyak lah. Dulunya mimpi-mimpi dulu, persiapan untuk wahyu. Jadi berproses, berat jadi nabi itu. Enggak ada cobaan yang paling berat, itu cobaannya menabi. Kita meringan cobaannya, maka mengukur hidupmu sama nabi. Kita meringan. Adapun ini yaitu cabang masalah. Qala Sulaimanu al-Jamal, berkata Syekh Sulaiman Jamal rahimahullahu ta'ala, wa anil Haris bin Hisham, diriwayatkan daripada Haris bin Hisham, annahu bahwasanya Haris sa'ala, yaitu pernah bertanya oleh Haris an-Nabiya akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa yatikal wahyu, bagaimana datang padamu oleh wahyu itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahyanan, pada satu waktu, yatini, datang wahyu itu padaku, fi misli salsalatil jarasi, pada seperti suara lonceng. Wa huwa asyadduhu alayya, dan dia seperti suara lonceng ini, yaitu paling sangatnya, paling beratnya wahyu alayya atasku. Fayufsamu minni, maka dipisahkan wahyu daripadaku. Wa qad wa'aitu anhu maqala, dan sungguh aku memuat daripada wahyu akan apa yang ia katakan. Wa ahyanan yatamassalu li al-malaku rajulan, dan pada satu waktu merupa bagiku oleh malaikat Jibril, padahal bentuknya seorang laki-laki. Fayukallimuni, maka berbicara malaikat itu kepadaku. Fa'ai ma yaqulu, maka aku memuat menghafal akan apa yang ia katakan. Wal jarasu bi fathil jimi warra'i, adapun lafaz jaras yaitu dengan dibaca fathah jim dan ra, jaras. Wa huwa ma yu'allaqu ala unuqil himar, jaras itu sesuatu benda yang digantungkan, yang dikalungkan di atas leher keledai. Wa qawluhu fayufsamu anni, sabda Nabi fayufsamu anni, ayyan fasilu, berpisah ia dariku, wa yufariquni, dan berpisah ia akan aku. Wa qawluhu wa'aitu, sabda Nabi wa'aitu mim babi wa'a, daripada bab wa'a, ay hafidtu maqala, yakni menghafal oleh aku akan sesuatu qala yang dikatakan oleh malaikat. Wallahu a'lam. Kita bedah
minta izin sama semuanya, khususnya kelas takwa agak telat. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita pada malam hari ini masih membahas rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Maka akan diterangkan pada pertemuan ini tentang proses firman Allah datang kepada Nabi. Jadi saudara, sebagaimana dimaklumi, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lahir pada malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, dengan wafat ayahnya sejak 2 bulan dalam kandungan ibunya. Artinya lahir dalam keadaan yatim. Bersama ibunya tidak lama, seukuran semingguan lebih dikit. Lalu kebiasaan adat bangsa Arab itu disusui oleh orang lain. Begitu, itu adat Arab begitu. Banyak perempuan kuli menyusui anak. Singkatnya, Nabi kemudian sesudah dari Suwaibah Aslamiyah, dari ibundanya namanya Halbah itu kolostrum, lalu Suwaibah, lalu Halimatus Sa'diyah. Kurang lebih 2 tahun di Taif. Nabi di kampung Sa'ad, sekarang namanya kampung Tuwaibi, di wilayah Taif, kira-kira 2,5 jam begitu menuju Taif itu. 2 tahun kontraknya habis, balik ke Mekah, minta tambah kontrak Halimah, jadi 4 tahun di Tuwaibi. Rezeki kita luas, kita ziarah ke Tuwaibi, tempat Nabi main 4 tahun di situ. Begitu. Kemudian balik ke Nabi, ke ibunya, usia 4 tahun, bareng sama ibunya 4 tahun. 2 tahun bersama ibu, diajak ke ziarah ke kubur abahnya. Ibu yang baik begitu tuh, enggak kayak kita, keramaian diajak, ke Ragunan diajak, ngakurin muka doang sama buyut. Ragunan diajak juga, ke Dufan diajak, Puncak diajak, Anyer diajak. Begitu ke kuburan bapak amannya, orang pernah diajak. Mana anaknya pengen soleh lagi, jalan-jalan mau gak usah diajarin, ntar juga bisa sendiri. Singkatnya begitu. Ke Madinah, Bani Najjar namanya kampungnya, di wilayah Madinah. Sudah selesai ziarah ke kubur abahnya, karena abahnya wafatnya di tengah jalan, mau 4 bulanan. Mau 4 bulanan anak, kan belanjanya ke Palestina. Belanjanya itu pasar besar, ke Syam namanya, tengah jalan wafat. Jadi ya ibunya habis ziarah baru nyampe Abwa. Abwa tuh sebelum Juhfah gitu. Abwa jalurnya selatan, masuk dari Makkah lewat Tuwal dulu. Tuwal itu Ancol lah dari Makkah, dekat laut. Dari jalur situ tuh baru kemudian Juhfah, Rabik, Abwa, begitu.
orang umroh, orang haji nggak bakalan lewat sekarang jalur selatan yang ditempuh kita orang ini jalur utara, jadi beda jalur dulunya dari situ dekat laut Abwa, nggak jauh dari tolnya, keluar udah nyampe tempat di mana ibunya Nabi dimakan di Abwa. Umur 6 tahun tuh udah jadi yatim piatu, ikut kakek 2 tahun, umur 8 tahun mati kakek, ikut paman 4 tahun lah, umur 12 dagang, nggak cengeng walaupun yatim piatu, dagang, Nabi dagang sampai dagangin Siti Khadijah, sampai akhirnya karyawan catat segala macam bagus, pengen merangkap karyawan juga, suami juga jadi manajer di dagangan dan manajer di rumah juga, pengennya begitu Khadijah, namanya istrinya tuh Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala. Nikah umur 25, umur 35 Nabi ada keributan siapa yang berhak masang Hajar Aswad, Nabi juga yang masang. Umur 39 tahun 6 bulan Nabi khalwat. Khalwat itu tahannus. Nah ini materi kita ini, saya harus berikan prolog dulu. Tahannus itu ta'abbud fillah, kalau malam ibadah, nyepi. Orang sebut apa namanya, meditasi gitu, tapak. Tapi bukan diem aja zikir, dipilihlah namanya Goa Hiro, gunungnya namanya Gunung Nur, disebut Jabal Nur. Dia 5 kilo dari rumahnya Nabi menuju situ, 5 kilo. Jadi kelambu Ka'bah itu warnanya putih dulunya, kelambunya tuh, baju Ka'bah itu putih. Jadi walaupun bukan purnama, dari Goa Hiro tuh pas ke Ka'bah, kelihatan Ka'bah dari atas gunung, Ka'bah kelihatan. Jadi mandangin Ka'bah sambil zikir dari atas gunung Nabi. Itu begitu 6 bulan Nabi ibadah di situ, 6 bulan. Kan 39 tahun 6 bulan umur Nabinya. Jadi ibadah. Bininya luar biasa, bikin masak. Kalau orang jamaah tabligh namanya jaulah, orang jamaah tabligh. Jadi Nabi itu di situ ada di Gua Sur, tempat yang buat orang sholat, kayak mihrab, kayak pengimaman. Gua Sur Wahiro kecil begitu. Ya, moga kita kasih rezeki luas, kita datang ke situ begitu, biar kita mengenal sejarah. Naik ya kira-kira tengah jam lewat dikit lah begitu, naik. Kalau pernah naik Muria, siapa yang pernah naik Gunung Muria nggak pakai ojek, kan pakai ojek tuh, jalan kaki. Dulu ada orang Pondok Kacang, jalan kaki aja, jalan kaki dekat kata saya, ngos-ngosan dia, ya istirahat, ngapa? Kata saya, ini ringan, gimana zaman walinya dulu, kita udah ada tangganya enak, gak apa-apa. Pas pulang, ampun guru, naik ojek aja. Iya baik, saya ikutin naik ojek. Biar ente pernah hitung tangganya ada berapa itu. Waktu saya kayak itu mesti
Siti Khadijah umurnya waktu itu 55 tahun. Udah ya sudahlah, bahasa kita udah tua gitu. 55 tuh udah tua, udah lewat 55. Itu nganterin makanan panas-panas buat lakinya lagi ibadah, bawa makanan, bikin nasi ya kalau kita orang opor ayam, buat lakinya ibadah. Emang Siti Khadijah perempuan saleh begitu. Kalau kita ada nggak bininya nganterin dari rumahnya nih makanan, kasihan ngajar di Al-Hasanah, makan pulang lagi, ada nggak begitu tuh? Nggak ada. Kerja di dalam situ tuh ke depan begitu 5 kilo. Kalau di sini nggak nyampe 5 kilo kagak ya? 5 kilo bayoran kali ya, krewa ya, jalan kaki ngasih lakinya makan, ibadah tapi dianterin. Emang begitu, nggak kayak bini kita ngaji mulu. Ada kayak diomelin, kayak nyengir-nyengir ini nih diomelin, itu enggak. Bini nganterin makanan, udah selesai makan bawa rantangnya, besok pagi antar lagi, ambil rantang kosong. Begitu umurnya 55 tahun, nganterin makanan jalan kaki dari At-Taqwa ke Keliau pulang. Bini kita begitu kan? Tuh kayak begitu. Bini itu yang baik begitu, maka rumah tangganya sakinah mawaddah rahmah. 39 tahun 6 bulan, udah 6 bulan malam Senin 17 Ramadan datang malaikat kepada Nabi. Inilah kata Syekh Sulaiman Jamal. Nah ini materi kita. Sulaiman Jamal tuh ada tafsir namanya tafsir Jalalain, bukan tafsir jalan lain, bukan. Jalan lain. Ini Jalalain, karya 2 kiai yang gelarnya Jalal, Ki Jalal 2 orang. Namanya tafsir Jalalain, artinya tafsir karya 2 kiai yang namanya Jalal. Begitu. Jalaluddin Al-Mahalli sama Jalaluddin As-Suyuti. Begitu. Kitab tafsir kecil lah. Yang ngarang pertama namanya Jalaluddin Al-Mahalli, ngarangnya dari surat Kahfi, enggak dari Al-Fatihah kagak. Emang ngarangnya dia tafsirnya dari surat Kahfi. Surat Kahfi terus dia bikin tafsir sampai An-Nas selesai. Sampai An-Nas pindah Al-Fatihah, baru Al-Fatihah waladhdallin mati ya ini, belum kelar tafsirnya, baru separuh 15 juz lewat sedikit di depannya, baru Al-Fatihah. Diterusin sama muridnya namanya Jalaluddin Suyuti dari Al-Baqarah sampai Isra selesai. 2 orang jadi penyebabnya mati 2 orang, maka disebutlah tafsirnya namanya tafsir Jalalain. Oleh karena tafsir Jalalain itu kecil, tafsirnya tidak banyak, hurufnya dikit, diteliti oleh ulama lebih dari huruf Qur'annya cuman 2 huruf Jalalain lebihnya.
hurufnya dikit. Makanya kalau ngaji tafsir Jalalain kudu punya wudu aja. Begitu takut cetakannya kurang 2 huruf sama haram megangnya, begitu takut kurang karena tafsirnya kagak banyak. Karena tafsirnya kagak banyak, ada ulama sarahin ini tafsir. Yang nyarahin namanya Imam Sulaiman Jamal, namanya dengan nama Futuhat Al-Ilahiyah. Jadi gede 8 jilid begitu. Karena kegedean ama muridnya namanya Imam Sawi, itu banyak di pasar, dikecilin, diringkas namanya Tafsir Sawi. Sawi ini nyarahi Jalalain, begitu. Nah ini Sulaiman Jamal juga nyarahi Jalalain, begitu. Kata Imam Sulaiman Jamal, kan begitu nih materi kita. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imamul Bukhari di dalam kitab Sahihul Bukhari-nya, demikian pula Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya, demikian pula Imam Tirmidzi di dalam Sunanut Tirmidzi-nya, begitu juga Imam Nasai di dalam Sunan An-Nasai-nya, termasuk juga Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad Ahmad bin Hanbalnya, demikian pula Imam Malik gurunya Imam Syafi'i di dalam kitab hadis yang paling sahih di zamannya, namanya Al-Muwatta, dari sahabat Nabi Haris bin Hisham. Haris bin Hisham nanya sama Nabi. Satu hari beliau datang kepada Nabi, lalu nanya sama Nabi, "Ya Sayyidi ya Rasulullah, kaifa yatikal wahyu?" Baginda, kami hendak bertanya, bagaimana proses wahyu datang? Kalau di Bukhari masih di awal-awal Bukhari, hadisnya masih di awal. Sahih Bukhari itu hampir 10.000, 9.000 lebih hadis. Hadis ini di nomor 2 kalau di Bukhari. Enggak, ini masih di awal-awal. Habis ini lama dulu dia. Kata Sayyidina Haris bin Hisham radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi, bagaimana proses datangnya wahyu kepada engkau? Lalu Nabi menjelaskan macam-macam. Kadang suaranya nyaring, kata Nabi, berisik kayak suara lonceng yang ada di leher keledai, kerincinganku berisik. Ini yang paling saya berat, suaranya berderunya ini. Datang sampai wahyu Jibril begitu. Kadang malaikat Jibril itu datang sama saya berupa manusia dengan bentuk laki-laki, mirip sahabat yang paling ganteng di antara sahabat Nabi, rambutnya cakep, setelinga gini, gembal jantung ngembul. Namanya Sayyidina Dahyah Al-Kalabi.
Dahya Al-Kalabi itu sahabat ganteng banget. Sahabat Nabi yang ganteng tuh namanya Dahya Al-Kalabi. Penyanyi, pemain film India, Bollywood, namanya siapa? Serokan. Itu kalah ganteng, masih gantengan Dahya Al-Kalabi. Syahrul Khan ganteng, datang sama Nabi. Sahabat kadang enggak, ada orang dianggap temannya aja, ngobrol, pergi dia nanya siapa, Jibril, jadi nggak tahu. Menyampaikan wahyu sama Nabi, begitu ngomong dan menyampaikan pesan Al-Quran. Ini kan iman kepada kitab-kitab Allah. Salah satu kitab Allah namanya Al-Quran. Prosesnya begitu. Prosesnya udah belum? Oh belum. Prosesnya begitu. Wahyu berat. Malaikat dari cahaya, ribuan cahaya, Jibril alaihissalam. Sayapnya banyak, 600. Satu sayap aja antara timur sama barat, gede cahaya. Datang sama Nabi menyampaikan wahyu. Pertama kali sampai sama Nabi di usia Nabi 40. Di usia Nabi 40 itulah wahyu datang sama Nabi. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Segitu enggak tuntas, segitu turun aman Nabi. Tanggal 17 Ramadan, segitu doang, malam Senin. Umur Nabi 40. Lama enggak turun. Turun lagi Muzammil, Mudassir, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Oh iya, Mudassir. 2 bulan turun Mudassir. Utuh sesurat. Lama begitulah proses. Nabi meninggal usia 63. Tinggal dihitung 63 dikurangi 40 berapa tuh? 23 tahun. Itulah turunnya Al-Quran. Prosesnya, percisnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Percisnya secara global 2-3 tahun begitu. Tuh, biar gampang ngitung, habis harus ngitung 22 tahun 2 bulan 22 hari. Pegel ngitungnya, udah singkat aja dah gitu kan. Kalau ditanya umur berapa, di umur saya ini 21 tahun 5 bulan 6,5 hari, kan belum nih gitu. Enggak begitu-begitu, udah umur kan enggak begitu. Cara menghitung tuh begitu, 23 tahun. Proses itu turun sesuai dengan peristiwa apa yang terjadi. Ada orang perempuan datang sama Nabi. Nabi, ini keluar darah. Bagaimana peraturan Allah ini Ntar malaikat Jibril datang menyampaikan firman Allah, yas'alunaka 'anil mahid.
qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid. Entar ada yang datang, Nabi saya ini punya duit banyak, kemana harus saya belanjakan? Turun lagi ayat, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama, dan seterusnya. Entar lagi begitu proses turun. Sudah selesai turun semua 22 tahun 2 bulan 22 hari, Nabi sampai di susunannya begini: Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, terus sampai Falaq, An-Nas. Susunan turunnya sesuai kebutuhan. Turunnya tuh wahyu datang sama Nabi. Berat itu begitu. Ini Quran yang kita baca ini wahyu firman Allah. Jadi biar kita akrab sama Allah, baca Quran biar kata sa'ai. Sebab itulah yang kita nikmati. Ini isinya wahyu, semuanya wahyu. Awalnya bismillah, ujungnya minal jinnati wan nas. Yang paling rese tuh manusia. Manusia tuh mageli. Udah dididik, disekolahin, kasih duit, masih ngelawan sama orang tua. Ada nggak yang kayak begitu? Kan banyak. Begitu nyontoh orang tua, enggak tuntas nyontohnya separuh. Orang tuanya pedagang, dia ikut dagang juga, cuman enggak tuntas ngertinya bab penjualan. Hanya bisa jualin tanah babak mulu jualin gitu, ngebeliin nggak bisa. Ada nggak yang kayak begitu? Ini separuh belajar begitu. Ini manusia rese, maka hubungannya sama bismillah, ujungnya minal jinnati wan nas. Unik manusia itu, unik. Begitu. Ini proses turunnya wahyu itu macam-macam, kata Nabi. Seringkali Jibril datang berupa manusia, seringkali wahyu datang tuh sama Nabi kayak suara kelincingan. Jadi pegel suara, dan suara dengerin musik yang dangdutan aja tuh jadi apalagi suara ini malaikat datang sama Nabi, malaikat Jibril. Itu yang Nabi rasa ini kebingungan. Bininya bilang, kamu orang baik. Itu yang datang malaikat Jibril. Gitu. Waraqah bin Nawfal menyampaikan banyak lah. Dulunya mimpi-mimpi dulu, persiapan untuk wahyu. Jadi berproses. Berat jadi Nabi itu. Enggak ada cobaan yang paling berat. Itu cobaannya Nabi. Kita meringan cobaannya, maka mengukur hidupmu sama Nabi. Kita meringan. Contoh, ada orang punya anak 6, laki-laki, suami istri 6. Lakinya mati, berarti itu perempuan jadi janda. Tetangganya sama, anaknya bininya mati, berarti jadi duda. Ada duda kudu ngurus anak 6, ada janda kudu ngurus anak 6. Ini pendidikannya yang paling berhasil yang mana? Yang mana? Yang janda.
Kalau yang duda, Anda tidak bisa membaca Nabi Muhammad. Itu Sayyidatuna Fatimah Zahra itu dididik oleh duda beranak penak. Itu duda yang ngurus anak-anak sukses. Kalau jangan nyontoh Muhammad tetangga kita, emang itu belum bininya mati aja. Iya itu mah nggak bisa jadi rujukan. Nih yang kita gambar, Nabi anaknya mati, bininya mati, si Diotija, anaknya 6, kudu dididik, bisa. Itu kan Nabi, kata kita gitu. Lagi ini buat contoh gitu. Kita harus bisa berbagi. Inilah proses datangnya wahyu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kadang datang malaikat, kadang suaranya begini, yang paling berat itu misal salatil jaros, itu yang paling beratnya menani. Inilah yang tadi dibaca tuh sekelumitnya. Wallahu a'lam.